Hai semua, jumpa lagi di channel Papku. Di video kali ini saya mau buat buko pandan yang rasanya enak banget, bahannya ekonomis dan gampang cara buatnya. Untuk cara pembuatannya dan bahan apa saja yang saya gunakan, tonton sampai selesai videonya ya. Selamat menonton. Pertama, di sini saya sudah siapkan panci. Lalu masukkan 1 saset agar-agar warna hijau, ini beratnya sekitar 7 gram. Tambahkan 5 sendok makan gula pasir. Tambahkan 700 ml air. Lalu masak dengan api sedang sambil terus diaduk hingga mendidih dan gulanya larut. Setelah mendidih dan gulanya larut, matikan api kompornya dulu. Lalu angkat dan tuang ke dalam cetakan. Boleh gunakan cetakan apa saja, saya gunakan loyang. Lalu ini didiamkan dulu hingga set atau dingin suhu ruang. Kalau kalian mau cepat set, setelah hangat bisa langsung ditaruh di dalam kulkas. Sambil menunggu agar-agarnya set, kita akan membuat jeli kelapanya. Masukkan 2 bungkus Nutrijel rasa kelapa, ini yang ukuran 10 gram. Tambahkan 3 sendok makan gula pasir. Tambahkan 1 bungkus santan instan, saya pakai yang ukuran 65 ml. Tambahkan 1/4 sendok teh garam. Tambahkan 500 ml air. Lalu masak dengan api sedang sambil terus diaduk hingga mendidih dan gulanya larut. Setelah mendidih dan gulanya larut, matikan api kompornya. Lalu angkat dan tuang ke dalam wadah. Ini didiamkan dulu hingga set atau dingin suhu ruang. Kalau mau lebih cepat, saat sudah hangat bisa langsung ditaruh di kulkas. Sambil menunggu set, di sini saya sudah panaskan air sebanyak 1 liter. Ini sudah mendidih. Masukkan 100 gram mutiara. Masak dengan api sedang hingga mendidih selama 10 menit. Ini sambil sesekali diaduk agar tidak lengket. Setelah 10 menit direbus, buka tutup panci. Ini kelihatannya belum matang merata. Lalu matikan api kompornya. Kemudian tutup dan diamkan selama 10 menit. Setelah 10 menit, buka tutup panci. Ini terlihat ya, hampir matang merata. Kemudian nyalakan api kompornya dan masak kembali hingga mendidih selama 10 menit. Ini sambil sesekali diaduk agar tidak lengket. Setelah 10 menit, matikan api kompornya, lalu tutup kembali dan diamkan lagi selama 10 menit. Setelah 10 menit, buka tutup panci. Ini sudah matang merata. Ini tadi sebelum ditutup saya beri beberapa tetes pasta pandan. Maaf, saya lupa ambil gambar. Tujuannya agar rasanya lebih enak dan warnanya lebih cantik. Lalu angkat dan tiriskan. Saya tiriskan menggunakan saringan. Kemudian siram dengan air agar tidak lengket. Ini terlihat ya, sudah matang merata, ini siap untuk digunakan. Lalu ini disisihkan dulu. Kita kembali ke agar-agar yang tadi sudah didiamkan. Ini sudah set. Lalu potong-potong sesuai selera. Saya potong seperti ini. Untuk ukurannya sesuai selera saja ya.
Setelah selesai dipotong-potong, lalu ini disisihkan dulu. Selanjutnya kita kembali ke adonan jeli kelapa mudanya, ini sudah set. Lalu kita akan kerok menggunakan kerokan kelapa muda. Untuk tebal tipisnya sesuai selera saja ya. Lakukan seterusnya sampai dengan selesai. Setelah semua adonan jeli selesai dikerok, ini mirip banget ya seperti kelapa muda. Oke, ini semua bahan buko pandannya sudah jadi, ini siap digunakan. Kemudian di sini saya sudah siapkan wadah yang lebih besar. Masukkan agar-agar warna hijau yang tadi sudah dipotong-potong. Kemudian masukkan jeli kelapa mudanya. Kemudian masukkan mutiaranya. Lalu tambahkan 1 kaleng susu evaporasi. Kemudian tambahkan 1 kaleng susu kental manis. Kalau kalian tidak suka manis, boleh dikurangi sesuai selera saja ya. Lalu aduk hingga tercampur rata. Kemudian tambahkan batu es secukupnya. Aduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, tambahkan setengah sendok teh pasta pandan. Boleh ditambah atau dikurangi sesuai selera ya. Aduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, lalu sajikan sesuai selera. Kemudian topping menggunakan keju secukupnya. Ini opsional, kalau tidak suka boleh di skip. Nah, ini dia buko pandannya sudah siap dimakan. Ini cocok banget buat disajikan saat kumpul dengan keluarga, atau bisa juga buat ide jualan. Kalau mau buat jualan, kalian bisa kemas menggunakan cup seperti ini dan diberi label brand kalian agar lebih menarik dan harga jualnya lebih mahal. Untuk rasanya ini enak banget, manisnya pas, ditambah topping keju yang gurih, rasanya mantap. Buat kalian yang mau coba bikin, saya doakan semoga berhasil ya. Selamat mencoba.